Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di ruangan ini dalam rangka penyusunan silabus dan penyusunan rencana pembelajaran RPP di SMK Bakti Kencana ini. Yang dimana di sini perkenalkan Bapak yaitu Pak Inspektur, yang dimana di sini akan menjelaskan tentang silabus dan RPP. Dan dunia pendidikan, apa sih itu pendidikan? Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya menjadi proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Juga pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta yang belajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara ini. Dan juga pendidikan kita mengambil dari pendidikan sistem andragogi. Apa itu andragogi? Andragogi adalah lebih cenderung sebagai seni dan pengetahuan pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran yang diberikan kepada orang dewasa dapat efektif atau lebih cepat dan melekat pada ingatannya. Di sini tugas pendidik dan tugas tenaga kependidikan. Tugas pendidik yaitu satu, menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, menganalisis hasil evaluasi belajar, memperbaiki atau remedial, dan membimbing peserta didiknya. Bagaimanakah apa itu silabus? Silabus kita ambil dari modul Pusdiklat Kemendikbud 2016, yang dimana silabus ini adalah rancangan pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, penilaian dan alokasi waktu dan serta sumber belajar. Dan kedua yaitu rencana pembelajaran pelaksanaan pembelajaran RPP, yang dimana kita modulnya diambil dari Pusdiklat Kemendikbud 2016, bahwa RPP adalah rencana tulis yang dibuat pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajar yang menggambarkan aktivitas pembelajar dan hasil yang dapat dicapai setelah rencana tersebut dicapai. RPP disusun harus berpedoman pada silabus yang telah dikembangkan sebelumnya. RPP mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, bagaimana penyusunan silabus? Penyusunan silabus ini adalah ada beberapa poin, di antaranya adalah kita cantumkan pengertian, landasan, komponen, fungsi, prinsip, dan langkah-langkah. Sini terus silabus berisikan komponen yang harus menjawab pertanyaan. Satu, potensi apa yang harus dikuasai peserta didik, baik itu KI, KD, indikator, materi pokok. Kedua, bagaimana cara membentuk kompetensi atau kegiatan belajar dan metodenya. Dan ketiga, bagaimana cara mengetahui pencapaian dan evaluasi. Kita penyusunan ini berlandaskan landasan penurunan silabus. Di antaranya ada 6 peraturan dan permen dari Kemendikbud, yaitu peraturan pemerintah nomor 1 peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015, Permen PAN dan RB nomor 15 tahun 2010. 3. Peraturan bersama Kemendikbud dan Kepala BKN nomor 03 garis miring 3 Romawi
PB-2011 dan nomor 8 tahun 2011. Terus Permendikbud RI nomor 39 tahun 2013 tentang petunjuk teknik jabatan fungsional. Terus kelima, Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Dan 6, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Apa saja sih komponen silabus? Komponen silabus yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber. Terus kompetensi inti yang dimana di sini kualifikasi kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik. Di antaranya pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilan. Kompetensi dasar yang dimana kompetensi dasar ini adalah sejumlah kemampuan yang dikuasai peserta didik dan mata pelajaran tertentu sebagai rujukan lulusan indikator dalam suatu mata pelajaran. KD merupakan penjamaran dari KI yang cakupannya lebih sempit. KD dapat diuraikan lagi menjadi indikator-indikator atau 3 atau lebih indikator. Selanjutnya menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Indikator materi pokok yang dimana materi pokok bahan pengalaman belajar yang menjadi fokus dan pembelajaran diseleksi dari berbagai sumber yang relevan mencapai KD dan indikator yang telah ditetapkan. Terus kegiatan pembelajaran dan dirancang untuk memberikan pengalaman belajar melalui interaksi antar peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Pengalaman belajar dimaksud dapat terwujud melalui pendekatan, strategi, metode pembelajaran yang bervariasi berpusat pada peserta didik. Penilaian kegiatan untuk mengukur atau mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik meliputi KI-KD, catatan tujuan pembelajaran sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Jenisnya yaitu tes dan non-tes. Bentuk bisa tertulis, lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk menggunakan portofolio dan penilaian diri. Alokasi waktu, perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Selanjutnya adalah prinsip penyusunan silabus. Prinsip penyusunan silabus diantaranya 1. Ilmiah, 2. Relevan, 3. Sistematis, 4. Konsisten, 5. Memadai, 6. Aktual dan kontekstual, 7. Fleksibel, dan 8. Menyeluruh. Langkah-langkah penyusunan silabus diantaranya 1. Menuliskan identitas silabus, 2. Mengkaji dan menganalisis KI-KD, 3. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi, 4. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, 5. Mengembangkan kegiatan pembelajaran, 6. Menentukan jenis penilaian, 7. Menentukan alokasi waktu, dan 8. Menentukan sumber belajar. Pengembangan indikator. Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator
bisa 1 atau 3 atau bisa bahkan lebih. Indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan atau diobservasi. Jika kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam KD. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran ada 3, diantaranya 1, memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan yang mencapai kompetensi dasar. 2, menentukan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. 3, rumusan pertanyaan dan kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri yang mencerminkan pengelola pengalaman belajar peserta didik yang kegiatan dan materi. Hal-hal yang diperhatikan dalam menentukan penilaian. A. Mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikator. 2. Menggunakan acuan kriteria. 3. Menggunakan sistem penilaian berkelanjut. 4. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Dan 5. Sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa daftar kata kerja operasional pada penyusunan standar atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti contohnya mendefinisikan atau mengidentifikasi, terus ada menerapkan, mengkonstruksikan, mengenal, menyelesaikan, dan menyusun. Sedangkan kompetensi dasar contohnya kata-katanya apa saja, yaitu mengidentifikasikan, menunjukkan, membaca, menghitung, menggambar, melafalkan, mengucapkan, membedakan. Nah, terus format daripada silabus. Pertama, situ kita di dalam formatnya ini ada beberapa kolom. Yang pertama adalah kita mencantumkan nama sekolah, terus kelas, semester, mata pelajaran, dan standar atau kompetensi dasarnya. Ada beberapa kolom di bawahnya: kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, terus ada rubrik penilaian, ada tekniknya, bentuk instrumennya, contoh instrumen, alokasi waktu, sumber belajar. Kalau untuk Bapak dan Ibu ingin melihat format daripada silabus, bisa menghubungi saya. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu bagaimanakah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Yang dimana di sini penyusunan rencana pembelajaran RPP di sini yang dimana kita ambil apa sih itu pengertian RPP. RPP atau rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Perkiraan atau proyeksi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Persiapan yang dibuat menunjukkan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dalam bentuk rencana tertulis. RPP penjabaran dari silabus untuk mengarahkan peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi inti. Tujuan dan manfaat RPP. Di dalam tujuan dan manfaat RPP di sini ada muatan dalam RPP atau minimal tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. RPP dijalankan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Lingkup RPP paling luas mencapai 1 KD yang terdiri atas 1 atau beberapa indikator untuk 1 kali pertemuan atau lebih. Nah, di sini adalah tentang komponen RPP. Apa saja di dalam pembuatan komponen RPP? Terdiri dari
identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, alokasi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan sumber pembelajaran. Ini adalah tentang prinsip pengembangan LPP, yang dimana ada beberapa prinsip pengembangan LPP. Satu, merumuskan kompetensi jelas dan konkret. Dua, spesifik dan operasional atau mudah diukur dan dapat dilaksanakan. Tiga, fleksibel. Empat, sistematis menurut. Lima, jangka pendek, 1-3 kali pertemuan. Alur LPP dari KI dan KD merujuk ke silabus, dan dari silabus merujuk ke LPP. Langkah-langkah menuju LPP: tulis identitas LPP, di antaranya satuan pendidikan, mata pelajaran, dan derajat atau tingkatan. Tulis KI, KD, dan tuliskan KI, KD, dan indikator. 3. Tuliskan alokasi waktu. 4. Tuliskan tujuan pembelajaran yang mengacu pada KI, KD, dan indikator yang telah ditentukan. Tulis materi. 5. Tuliskan materi ajar atau bahan yang akan dipelajari. 6. Tuliskan metode pembelajaran yang akan digunakan. 7. Tuliskan kegiatan pembelajaran. 8. Tuliskan media, alat, dan sumber belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. Dan 9. Tuliskan evaluasi yang akan dilakukan. Nah, ini ada format tentang penyusunan LPP, yang dimana di sini tidak kami tayangkan cara penyusunan LPP di sini. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas penjelasan atau menyampaikan penyusunan silabus dan LPP. Atas ruang waktunya kepada Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.